Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Dokter Puncak, dokternya HP rusak. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan alat-alat buat servis handphone ya, beserta fungsinya juga. Jadi teman-teman jangan sampai dilewatkan, tonton videonya sampai beres biar pada tahu ya ini fungsinya buat apa, terus ini buat apa, ini buat apa, namanya juga ntar tahu. Oke, jadi jangan kemana-mana, tonton videonya sampai beres. Oke, yang pertama di sini ada namanya blower. Ini dia blower ya, kelihatan ya. Blower ini dia ada dua macam, ada yang manual kayak gini, ada yang otomatis ya. Kalau yang otomatis, kalau kita misalkan habis dipakai nih, ditaruh di sini, dia otomatis mati sendiri. Kalau yang manual enggak, jadi kita harus tetap matiin sama kita ya, jadi manual harus dimatiin ya. Nah, fungsinya sendiri si blower ini dia berfungsi buat ngangkat-angkat IC, terus ngangkat-angkat komponen, terus konektor-konektor kayak konektor charger. Kalau pakai solder kan susah, jadi ini fungsinya si blower ini. Ada yang nyebutnya solder uap, ada. Nah, kalau kita nyebutnya biasanya blower ya. Dia ngangkat-ngangkat IC, terus kayak konektor-konektor gini. Ya, konektor handsfree kayak gini kan susah kalau pakai solder. Jadi ini fungsi si blowernya ya. Di sini ada pengaturannya. Sini nih ada air. Air ini dia buat udaranya, anginnya. Satu lagi buat heater, ini berarti buat panasnya ya. Jadi kalau kita misalkan mau mengangkat si satu IC, kita bisa setel pengaturannya di sini. Kalau misalkan udah disetel nggak mau keangkat si komponennya ya, misalkan nggak mau keangkat, kita tinggal tambahin lagi si panasnya. Jadi seperti itu ya. Tapi kita harus disesuaikan juga, jadi jangan sampai terlalu panas ya, karena kalau terlalu panas bahaya juga ke mesin, bisa rusak ya. Jadi di sini ada pengaturannya. Itu buat blower udah. Terus ada multitester. Ini ada multitester, pasti udah pada sering lihat ya kalau multitester gini ya. Dia berfungsi buat ukur jalur bisa, terus ukur tegangan juga bisa, terus ukur hambatan ya, misalkan jalurnya putus apa enggak juga bisa ya. Jadi ini fungsinya sih multitester. Di sini juga ada pengaturannya. Ini ada kali 1, kali 10, kali 100, kali 1000 ya. Terus ada juga di sini ada DC pole ya. Jadi kalau buat ukur kayak semacam jalur gitu, kita pakainya yang di sini. Ada kali 1, kali 10. Kalau buat ukur-ukur tegangan kayak ngukur baterai gitu ya, kita pakainya yang di sini. Oke, jadi ini fungsinya si multitester. Lalu ada ini power supply. Nah, ini dia power supply. Power supply ini dia fungsinya buat ngecek si handphone. Jadi di sini ntar kita bisa dicek ada plus ada minusnya ya. Sini kita ngecek ke konektor baterai.
Nanti di sini ketahuan kalau handphone hidup, dia di sini gerak ya. Di sini ntar ampernya gerak. Kalau kita nyalain, si jarum ini gerak-gerak ya. Terus ini buat voltasenya, buat si tegangan ya. Jadi pengganti baterai, ini bisa jadi pengganti baterai juga fungsinya. Itu fungsi dari power supply. Jadi buat ngecek-ngecek handphone, si handphonenya konslet atau enggak, terus nyala apa enggak. Terus buat fungsinya ada lagi buat nyuntik baterai. Kalau kita biasanya nyuntik baterai, kalau enggak apa ya, ada yang nyebutnya tembak baterai ya biasanya. Jadi biasanya buat kalau misalkan ada si baterai kosong banget itu kan nggak bakalan bisa ngecas kalau misalkan si baterainya kosong banget. Jadi si power supply ini bisa berfungsi buat nyuntik baterai, bahasanya seperti itu ya. Jadi nanti si ini yang merah ke plus, yang hitam ke minusnya. Tinggal diatur si ininya nih, voltasenya ya, tinggal diatur aja. Nanti kalau udah ada isinya baru nanti bisa dicas lagi. Itu fungsi buat si power supply. Terus ada lagi ini solder. Solder pasti udah sering lihat ya. Fungsinya juga udah pasti pada tahu lah. Ini buat nyolder ya. Kayak pemasangan kabel, kan ada yang kayak speakernya pakai kabel, jadi dipasangnya pakai solder. Terus pemasangan konektor juga ya, bisa pakai blower. Terus buat ngerapiinnya biasa pakai solder ya. Sudah solder, nah ini dia, ini si alat ini dia namanya apa ya, nah, kalau bahasa kita mungkin alat pemisah LCD touchscreen ya, alat buat buka si LCD. Jadi di sini dia ada pengaturannya. Jadi kalau kita nyalain, ntar di sini ada buat pengaturan si panasnya. Kalau misalkan kita mau ganti LCD misalkan ya, karena kan buat ngebuka si LCD-nya ini kan ada lem. Nah buat ngebuka biar gampang, si lemnya itu biar gampang kebuka dengan alat ini. Jadi kita nyalain, pengaturannya udah. Jadi si LCD-nya kita tempelin di sini ya. Jadi ini alatnya alat si pemisah LCD atau buat membuka LCD ya. Ya tinggal disipin aja. Tadi sini ada pengaturannya. Kalau udah kira-kira udah panas, udah tinggal kita ambil. Udah, ini lemnya udah gampang biasanya gitu ya. Itu buat si alat pemisah LCD. Selanjutnya ada apa nih? Nah ini obeng elektrik ya. Kalau obeng biasanya kan seperti ini. Nah ini yang perlu juga ini ya. Ini obeng-obeng udah pada tahu lah fungsinya buat baut ya. Nah kalau ini elektrik. Jadi kadang kan suka males ya, kayak ada handphone yang banyak bautnya tuh kayak Neo 7 tuh, Oppo Neo 7. Bautnya banyak banget, kadang suka males buat bongkarnya. Nah enaknya pakai alat ini nih. Jadi tinggal pencet aja di sini ya. Sini ada pengaturannya, tinggal jadi kita nggak capek harus muter-muter ya. Jadi udah enak. Nih si obeng listrik fungsinya ya, itu udah pasti tahu namanya obeng ya, buat buka baut.
Selanjutnya ada apa ini? Ini lem. Ini seperti ini. Ini buat pemasangan touchscreen. Ini namanya lem touchscreen ya. Jadi kalau ada yang ganti touchscreen atau ada yang sekarang yang sepaket ya LCD touchscreen, di lemnya pakai ini ya. Jadi pakainya di sebelum dipasang kita kasih lem dulu di sini pinggir-pinggirnya ya. Kalau udah rata, tempel. Nah, di sini juga ada alatnya buat ngebantu si lemnya ini sampai kering. Ya tinggal sudah dilem, kita pakai ini aja. Nah, ini buat alat bantu. Seperti ini. Ya. Bisa 3, bisa 4 di sini. Jadi kalau misalkan biasanya kalau pengen benar-benar kering sih si lem ini bisa nyampe 2 jam 3 jam. Jadi jangan sampai dicabut dulu aja. Ini alat bantunya. Terus ada juga yang pakai karet, bisa buat ngebantu ininya. Pakai karet ada. Terus ada juga yang pakai lakban kertas. Terserah teman-teman aja sih kalau itu mah ya. Jadi nggak mesti harus pakai ini enggak. Jadi silahkan, ada yang mau pakai karet, ada yang pakai lakban, ya gimana enaknya aja sih ya. Ini namanya cetakan IC, lebih tepatnya cetakan IC BGA ya. Jadi di sini nih kaki-kaki si IC BGA itu seperti ini tuh, bolong ya. Jadi buat kayak IC power, terus IC CPU, IC eMMC, dia pakainya IC BGA. Nah, sebelum kalau kita angkat pasang atau pakai IC yang baru, kita biasanya pakai dicetak dulu ya, biar rapi. Jadi si kaki-kakinya biar rapi, jadi pemasangan lebih rapi lagi ya, lebih rata. Nah, ini pakai ini cetakannya, cetakan IC, biar tahu fungsinya seperti apa. Nanti ada prakteknya ya, buat nyetak IC seperti apa gitu ya. Ini cetakan IC. Terus ini alat buat ngecas baterai iPhone. Nah, ini dia buat ngecas baterai iPhone. Sering kan iPhone kehabisan baterai iPhone-nya. Ini alatnya. Ada di sini, ada mulai dari iPhone 4G, 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 bisa sini ya. Jadi ini alat buat ngecas baterai iPhone. Fungsinya mungkin hampir sama kayak desktop kayak gini ya. Karena iPhone kan susah, kalau pakai desktop kan nggak bisa. Jadi ini khusus buat iPhone. Kalau ini kan buat baterai-baterai yang biasa ya. Terus di sini ada fluk, namanya fluk ya. Jadi fungsinya ini buat membantu mencairkan timah. Terus bisa juga buat melindungi si mesin dari panas ya. Kalau kita contohkan misalkan kita mau ngangkat si IC, ini sebelum kita panasin pakai blower, nah kita pakai si cairan plug ini, kita pasangin di sini, baru kita panasin pakai blower, baru diangkat ya. Jadi kalau kita pakai plug, si timah ini dia lebih cepat mencair. Terus ke mesin juga dia agak terlindungi lah ya, jadi nggak terlalu kepanasan ya. Jadi ini namanya si fluk ya, itu fungsinya. Terus selanjutnya ada ini kaca pembesar. Nah, ini kaca pembesar ya, fungsinya udah pasti tahu lah.
Ini kan pada komponen kecil-kecil banget ya, buat ngebantu ngelihat lebih jelas, lebih besar ya. Ini salah satunya ya, kaca pembesar ada lampunya ya, cukup ngebantu buat ngelihat jalur-jalur yang ini, misalkan putus jalur kita bisa pakai ini. Oke, ini alat pembesar. Terus ada ini pinset ya, ini ada pinset, fungsinya buat inilah, buat angkat-angkat IC komponen pakai ini ya, ini namanya pinset. Oke, terus selanjutnya ini apa nih, opening tool. Nah ini namanya ada opening tool ya, dua-duanya sama. Ini buat ngebantu bongkar handphone. Kalau kayak misalkan bongkar handphone kan nggak susah kan, bisa dibantu pakai ini atau ini ya, bisa dibantu seperti itu ya. Namanya opening tool ya, buat ngebongkar si handphone. Terus oke teman-teman, itu saja video kali ini tentang pengenalan alat-alat servis handphone. Terus buat teman-teman yang mau lebih dalam lagi tahu tentang servis handphone, silahkan saya sarankan ya, saya sarankan mulai nyicil peralatannya dari sekarang, karena buat video selanjutnya saya akan mempraktekkan gimana caranya mengangkat komponen, terus mengangkat si IC menggunakan blower ya. Jadi saya sarankan mulai nyicil peralatannya dari sekarang ya. Oke, terus jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di kolom komentar. Oke, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.